Pada episode ini terlihat Kevin dan yang lain tengah melaju menuju mall. Saat melalui jalan menuju rumah Adrian, Adrian meminta agar Kevin mampir ke rumahnya. Ia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya. Jonah juga ingin membantu mengisi bahan bakar mobil. Mereka pun berhenti. Adrian segera masuk ke dalam, sementara Mia dan Jonah menuju garasi. Kevin tetap di mobil menunggu mereka. Di sisi lain, Eve tengah mengawasi Jay dan Alex. Alex tengah mengganti perban Jay. Sambil mengawasi, Eve menanyakan perkembangan kondisi di tempat Gus kepada Kimi. Setelahnya, Eve meminta agar Kimi mencarikan sebuah ruangan tanpa jendela untuk Eve. Di gereja, tampak Natalie menghampiri Connor yang tengah melamun. Connor lalu bercerita mengenai pernikahannya dengan Lisa, hingga bagaimana ia membesarkan seorang putra sendirian. Connor juga menceritakan bahwa ia merasa bersalah karena putranya telah memperkosa seorang gadis dan ia pun menangis. Beralih ke Adrian yang melihat ayahnya tengah makan. Ia menyapa ayahnya dan ayah Adrian memberitahukan bahwa ada makanan di kompor jika ia ingin makan. Adrian lalu makan dengan tangannya dan langsung dari tempat makanannya, ia lalu menanyakan ibunya. Adrian menghampiri ibunya ke ruang tamu dan mendapati ibunya sudah menjadi mayat dengan wajah yang sudah rusak. Ayahnya menghampiri Adrian dan menjelaskan apa yang terjadi kepada ibu Adrian. Sang ibu rupanya diserang kawanan burung hingga tewas. Ayah Adrian sempat mengusir burung-burung itu, namun ibu Adrian tak berhasil diselamatkan. Kembali ke Connor yang masih berbincang dengan Natalie di ruang yang berbeda. Connor lalu menanyakan bagaimana Natalie bisa mengikhlaskan Benedict. Natalie lalu meyakinkan Connor untuk kembali menegakkan hukum yang benar. Beralih ke Kevin yang melihat sebuah cahaya yang terus berkedip. Ia segera memutar mobilnya dan bergegas menuju cahaya itu. Sementara itu, Alex dan Jay tengah mendatangi sebuah toko. Keduanya lalu bermain sepatu roda bersama. Jay lalu melepas helmnya dan mencium Alex. Rupanya di belakang mereka ada Sally yang melihat hal itu. Berlanjut ke Gus, Kyle dan beberapa orang yang lain yang tengah berdiskusi tentang rencana mereka. Kemudian datang Sally mengadukan apa yang telah ia lihat. Lagi-lagi ia memojokkan Alex dan Eve kepada Gus dan yang lain. Obrolan mereka berakhir dengan perdebatan. Sally dan Kyle akhirnya pergi meninggalkan Gus. Alex dan Jay rupanya telah kembali ke tempat mereka. Kimi langsung menanyakan mereka dari mana dan memberi Jay pekerjaan. Ia meminta Jay untuk mengambil persediaan air minum di lantai bawah. Tanpa merasa janggal, Jay pun bergegas melaksanakan tugasnya. Jay tampak masuk ke sebuah ruangan dan mengambil air di sana. Saat sedang mengambil, ia melihat ada sebuah tempat tidur lengkap dengan persediaannya di dalam sana. Pintu lalu tertutup mengagetkan Jay. Eve rupanya berhasil mengunci Jay di dalam sana. Eve tidak mau Jay terus dekat dengan Alex dan menyakitinya lagi. Di rumah Adrian masih bersama mayat ibunya dan berbincang dengan ayahnya. Mereka membahas ibu Adrian dan Adrian. Rupanya ayah Adrian membenci Adrian karena Adrian penyuka sesama jenis. Beralih ke gereja, Natalie tengah memberikan sebuah pengumuman di depan orang-orang di gereja. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu harus kemana. Setelah pengakuan dari Connor, ia merasa menemukan solusi untuk kabut yang masih menyelimuti di kota ini. Ia dan Connor mengajak semua orang di sana untuk bergabung dan menuju mall menemukan Jay. Natalie mengatakan bahwa ia harus kembali memulihkan hukum alam. Natalie menyamakan kejadian itu dengan peristiwa Black Spring yang terjadi tahun 1860. Beberapa orang di sana tampak menanyakan beberapa hal mengenai keputusan Natalie. Kembali ke Kevin yang masih memperhatikan kedipan cahaya yang rupanya berasal dari dalam rumah. Tak lama kemudian, Vic datang dari rumah itu dan meminta agar mobil tersebut menunggunya. Ia rupanya mengenal Kevin. Ia meminta ikut dengan menawarkan sebuah informasi mengenai Alex. Akhirnya Kevin pun mengizinkan Vic untuk masuk. Ia membuka kunci mobilnya dan mempersilahkan Vic masuk. Alex mulai menyadari Jay yang belum kembali. Alex lalu bertanya kepada Kimi karena Kimi juga belum melihat Jay kembali. Alex memutuskan untuk mencari Jay, meskipun Kimi menyarankan agar Alex menunggu Eve. Alex tetap pergi sendirian mencari Jay.
Ia berjalan mencari Jay dan ditegur oleh Gus. Ia pun menanyakan apakah Gus melihat Jay atau tidak. Melihat Alex di sana, Sally langsung menyerang Alex dengan pendapat-pendapatnya. Alex terpancing dengan ungkapan Sally dan sempat terjadi ketegangan. Gus menahan Sally agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, Alex melanjutkan pencariannya. Beralih ke Kevin dan Vic yang tengah berada di mobil. Vic memberikan informasi bahwa Alex baik-baik saja di mall. Namun tampaknya ia berbohong mengenai situasi di sana dan alasannya pergi dari mall. Kevin lalu mengatakan bahwa ia harus menunggu teman-temannya dulu sebelum pergi ke mall. Di mall, Foster menghampiri Gus di ruangannya. Ia mengusulkan untuk mengusir Sally karena dianggap mengganggu. Foster menceritakan bahwa Sally kembali menghasut orang-orang di bawah untuk membenci Alex. Sally mengatakan bahwa satu-satunya alasan Alex bertahan adalah karena ia terhubung dengan kabut itu. Apalagi dengan sisa makanan yang semakin menipis, Foster khawatir orang-orang itu akan percaya dengan Sally. Adegan berlanjut ke Adrian yang menutup kembali wajah mayat ibunya dan mengambil senapan panjang di meja. Ia lalu menuju dapur dan menemukan ayahnya yang tengah makan. Mereka kembali berdebat dan terlihat seperti pertikaian. Apa yang ayah Adrian ucapkan semakin membuat Adrian emosi. Adrian akhirnya menembak ayahnya hingga tewas dan mengatakan bahwa ayahnya mencintainya. Berlanjut ke Mia dan Jonah yang berlari kembali ke mobil. Kevin lalu membunyikan klaksonnya agar Adrian segera kembali. Adrian yang mendengarnya bergegas mengambil pisau dan melukai tangannya sendiri. Kevin lalu keluar dan segera menjemput Adrian. Di dalam ia melihat Adrian dan ayahnya yang sudah tewas. Ia menanyakan apa yang terjadi. Adrian menjawab bahwa ayahnya berusaha membunuhnya sambil Adrian menunjukkan luka di tangannya. Kevin lalu mengobati luka Adrian yang pembohong itu. Saat tengah mencari obat yang lain, Kevin menemukan obat tidur di kotak obat. Ia menanyakan kenapa Adrian punya obat itu. Adrian lalu menjawab bahwa ia tidak ingin kehilangan Alex. Kevin yang emosi langsung menyerang Adrian yang ternyata telah memfitnah anaknya. Adrian lalu mengambil senapannya dan menodongkan ke Kevin. Adrian terus mengeracau membuat Kevin panik. Adrian memaksa Kevin untuk berlutut dengan menembakkan senapannya ke tembok. Saat Adrian hendak menembak Kevin, Kevin menyerangnya dan kembali terdengar suara tembakan. Kevin pun pingsan di kamar mandi. Adrian langsung berlari menuju mobil dengan senapannya. Kevin mengatakan bahwa ayahnya telah menembak Kevin hingga tewas. Mia dan Jonah pun tampak tidak percaya. Mia lalu bertanya akan kemana mereka setelah ini karena Kevin telah tewas. Adrian tetap ngotot ingin ke mall karena ia telah berjanji. Di mall, Gus menghampiri Sally yang tengah duduk. Sally mengajak Gus berbincang. Ia mengatakan bahwa ia menghasut orang-orang karena ia tidak tahan melihat Alex bahagia apalagi tetap hidup. Gus lalu meminta Sally untuk mengakuinya di depan semua orang atau Gus yang akan menjelaskannya ke semua orang. Sally memilih untuk mengakuinya sendiri. Sally melanjutkan ceritanya bahwa ia telah datang ke ruangan Gus dan melihat persediaan makanan yang Gus simpan sendiri. Ia lalu memojokkan Gus dan memintanya mengakui atau ia yang akan mengakuinya sendiri. Gus mengatakan bahwa ia tidak akan mengakuinya. Sally pun pergi dari sana. Gus yang ketakutan langsung memukul kepala Sally hingga bocor. Ia pun mencekiknya hingga tewas. Kembali ke gereja, tampak beberapa orang tengah bersiap. Seorang wanita datang menghampiri Natalie dan mengatakan bahwa ia dan yang lain tidak ikut karena mereka merasa lebih aman di gereja. Natalie mengerti dengan keputusan mereka. Selanjutnya, Natalie, Connor, Ursula, dan Trevor keluar dari gereja. Mereka lalu membakar gereja sebelum pergi. Mereka pergi melalui saluran air yang ada di bawah tanah. Sementara di mall, Gus mendengar langkah kaki mendekat. Ia lalu berteriak meminta tolong. Semua orang lalu datang menghampirinya dan Sally yang sudah tewas. Gus mengatakan bahwa ia menemukan Sally dengan kondisi yang sudah tewas. Kyle mengecek Sally dan menyerang Gus karena berpikir bahwa Gus yang membunuh Sally. Gus menyanggahnya. Ia lalu berbohong dan mengatakan bahwa Alex yang melakukannya. Gus berkata bahwa ia melihat Alex berlari dari sana. Semua orang di sana pun nampaknya percaya apa yang dikatakan Gus. Dan film pun, kita lanjut ke episode 9.
Pada episode ini terlihat Kevin nampak mulai bangun dari pingsannya. Ia segera bangun dan berjalan keluar. Saat sampai di pintu, ia dikagetkan dengan kedatangan Vic. Ia mengatakan bahwa teman-teman Kevin sudah pergi. Ia lalu meminta Kevin untuk mengikutinya. Mereka pun berjalan bersama menebus kabut. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah rumah. Kevin menanyakan di mana Adrian dan Vic mengatakan bahwa ia telah pergi bersama Mia dan Jonah. Kevin lalu mengatakan bahwa Adrianlah pemerkosa Alex. Sementara itu di mobil, Jonah mengajak Mia untuk kembali dan mengecek Kevin. Namun Adrian mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Ia lalu menjelaskan masa lalunya yang menjadi alasan ayah Adrian menembak Kevin. Adrian berusaha meyakinkan jika memang ayahnya yang telah menembak Kevin. Berlanjut ke mall di mana Eve menghampiri Jay untuk memberinya makanan. Jay mengatakan bahwa Eve harusnya membiarkannya mati atau membiarkan Jay keluar dan meninggalkan Alex. Eve tentu tidak percaya, namun Jay bilang ia akan meninggalkan Alex karena ia peduli dengan Alex. Keduanya lalu berbincang mengenai Alex. Jay mengatakan bahwa ia tidak menyentuh Alex malam itu, namun semua orang percaya bahwa ia telah melakukannya. Eve lalu keluar dari sana. Dilanjutkan dengan rombongan Natalie. Mereka berjalan sambil berbincang mengenai saluran air yang tengah mereka lewati. Juga Natalie yang terus saja mengeluarkan opininya. Kembali ke mall, Raj datang dan mengatakan bahwa mereka punya masalah. Raj menceritakan bahwa Sally ditemukan tewas dengan luka pukulan di kepalanya. Masalahnya adalah mereka menyalahkan Alex atas pembunuhan itu. Eve memutuskan untuk mencari Alex yang tengah pergi mencari Jay. Ia lalu meminta Kimmy untuk mencari gedung terdekat karena setelah menemukan Alex, Eve memutuskan untuk pergi bersama-sama. Di ruangan Gus, Kyle datang dan mengabarkan bahwa situasi mereka tidak kondusif. Orang-orang ingin mencari Alex dan menggantungnya. Namun Gus mengatakan bahwa mereka harus mengusir Alex keluar dari mall. Saat Kyle menanyakan apa yang akan Gus lakukan kepada Eve, Gus menjawab bahwa ia belum tahu. Beralih ke Kevin dan Vic yang tengah berbincang. Kevin menanyakan alasan Vic tetap tinggal di sana dan berapa lama Kevin tak sadarkan diri. Kevin lalu mengajak Vic untuk pergi. Ia mengatakan bahwa mereka hanya berjarak 2 mil ke mall dan mereka bisa pindah dari rumah ke rumah, melewati beberapa rumah dalam sekali jalan. Namun Vic mengatakan bahwa itu akan memakan waktu. Scene berlanjut ke tim Mia yang sudah sampai di mall. Di sana Adrian mengatakan bahwa ia akan mencari Alex dan Eve sendiri. Ia juga meminta Jonah dan Mia untuk mencari persediaan makanan saja. Jonah sempat menyanggah karena Adrian hanya bocah kecil. Namun Adrian meyakinkan Jonah dan akhirnya mereka pun setuju. Mereka kemudian masuk ke dalam. Sementara itu Vic masih bersiap untuk bergegas. Tak lama kemudian Vic dan Kevin pun berangkat. Mereka berlari di dalam kabut dan masuk ke sebuah rumah lain. Di dalam rumah itu mereka melihat beberapa mayat di sana. Setelahnya adegan memperlihatkan Adrian yang tengah berlatih menjelaskan kronologi Kevin tewas. Dia berbicara sendiri di sebuah ruangan untuk memastikan ia telah siap menjelaskan semuanya kepada Eve dan Alex. Setelah selesai ia pergi dari sana dan bergegas pergi. Beralih sedikit ke Alex yang masih menelusuri koridor untuk mencari Jay. Eve lalu datang dan menghampiri Alex. Eve menjelaskan bahwa Sally telah meninggal dan orang-orang di sana menyalahkan Alex. Eve mengajak Alex untuk pergi hingga mereka bisa tahu caranya keluar dari sana. Scene berlanjut ke tim Natalie. Mereka tengah menaiki sebuah tangga dari saluran air. Sialnya, Trevor yang ada di paling belakang harus jatuh dan kakinya tampak terluka parah. Ia lalu meminta bantuan, namun Natalie mengatakan bahwa perjalanan Trevor harus berhenti di sana. Ursula tampak emosi karena Natalie tidak mau menolong suaminya. Setelah apa yang telah mereka lakukan bersama, Ursula marah dan menampar Natalie. Ia lalu bergegas sendirian turun ke bawah. Saat hendak turun, Connor mendekat dan mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan siapapun. Tidak terduga, Connor malah menusuk Ursula. Ia kemudian jatuh menimpa suaminya di bawah. Mereka pun berakhir sebagai mangsa tikus-tikus di saluran air. Kembali lagi ke Eve dan Alex. Mereka berhenti karena mendengar langkah kaki seseorang mendekat. Rupanya Adrian yang datang.
Alex langsung memeluk Adrian. Begitu juga dengan Eve. Adrian lalu mengatakan bahwa Kevin telah meninggal. Tentu saja Alex dan Eve tampak sangat sedih. Eve menanyakan bagaimana bisa Kevin tewas. Adrian lalu memulai ceritanya. Setelah bercerita, terdengar suara orang yang tengah mencari Alex. Eve lalu mengajak Alex untuk segera pergi. Adrian pun ikut bersamanya. Dilanjutkan dengan Mia dan Jonah. Mereka beristirahat sejenak di sebuah ruangan. Mia lalu mengajak Jonah bermain. Ia meminta Jonah untuk menutup matanya dan Mia pun bercerita. Setelah selesai, Jonah kembali bangun dan sadar bahwa apa yang Mia ceritakan adalah kenyataan yang Mia hadapi. Jonah lalu menenangkan Mia. Ia lalu meminta Mia untuk beristirahat di ruang manajer dan Jonah akan pergi mencari makanan. Jonah pun pergi dari sana. Di tempat lain, Jonah tengah mencari makanan. Datang Foster dan menanyakan Jonah. Mereka lalu berkenalan. Foster menyadari bahwa Jonah adalah orang yang ia cari. Ia langsung mendekat berpura-pura menawarkan bantuan. Foster lalu menyerang Jonah dan keduanya pun berkelahi hingga nampaknya Foster berhasil mencekik Jonah hingga tewas. Di sisi lain terlihat Vic dan Kevin yang masih melihat mayat-mayat di rumah itu. Saat tengah berkeliling, datang seorang pria dari tangga menodongkan senapannya dan meminta Vic untuk menurunkan radionya. Vic pun menurutinya dan mengangkat tangan. Di saluran air, Natalie kembali meyakinkan Connor yang tampaknya meragukan Natalie. Ia meyakinkan bahwa memang Jay yang diminta alam agar alam bisa kembali seimbang seperti sedia kala. Ia lalu mengambil seekor tikus di got dan meminta Connor untuk merasakan kasihnya. Beralih ke Vic dan Kevin yang masih terancam oleh pria yang menodongkan mereka. Kevin lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena orang itu masih belum bisa percaya, Kevin merasa terancam. Ia berniat mengambil pistol yang ada di dekatnya. Saat pria tersebut lengah, Kevin langsung berlari mengambil pistol dan menghindar dari tembakan pria itu. Vic pun berlari menyelamatkan dirinya ke dapur. Pria itu lalu mencari Kevin. Keduanya saling berbincang sebelum akhirnya Vic memukul pria itu dengan sebuah teflon. Setelahnya mereka segera mencari barang-barang yang bisa mereka gunakan untuk perjalanan mereka. Vic nampaknya mendapat sebuah kunci mobil militer. Ia lalu pergi untuk mengeceknya. Sementara Kevin mendekati pria tadi yang sudah sadar. Kevin mengatakan bahwa ia tidak akan memberitahukan siapapun bahwa pria itu ada di sana, namun pria tersebut tidak percaya. Ia mengeluarkan granat dan meledakkan dirinya sendiri. Kevin berhasil menghindar dan selamat. Ia lalu bangun dan sadar kabut mulai memasuki rumah itu. Ia berhalusinasi melihat semua mayat-mayat orang yang ia saksikan kematiannya, mulai dari Pandik, Mike, Nash. Kevin lalu melihat dirinya sendiri dan berkelahi dengannya. Setelahnya ia keluar dan Vic menemukannya dengan mobil militer yang Vic dapat. Scene berlanjut ke Alex yang masih menangis. Eve lalu menyarankan agar mereka semua menuju ke parkiran dan berdiam di salah satu mobil meskipun mobil itu tidak berfungsi. Adrian lalu mengatakan bahwa ia bersama temannya membawa mobil yang berfungsi. Eve pun setuju. Ia lalu membuka pintu dan melihat rombongan Gus datang. Eve langsung menutup kembali pintunya dan bergegas kabur. Kyle yang paling cepat berlari segera menyusul Eve yang datang. Eve membuka jalan untuk Alex dan Adrian. Ia lalu berhenti dan meminta Alex dan Adrian untuk terus berlari. Eve bersembunyi dan menunggu kedatangan Kyle. Kyle berhenti dan mengendap-endap mendekati tumpukan kayu tempat Eve bersembunyi. Sebelum Kyle melayangkan kapaknya, Eve bangun dan menembak Kyle. Eve langsung lari meninggalkan Kyle, sementara Gus dan yang lain sudah dekat langsung mengejar Eve. Eve menemui jalan buntu dan mengharuskan mereka bertemu dengan rombongan Gus. Mereka semua meminta Alex untuk mengatakan yang sebenarnya, namun Eve mengatakan bahwa Gus yang telah membunuh Sally karena ia telah berbohong dengan mengatakan Alex yang membunuhnya. Mereka juga menanyakan Jay. Akhirnya Eve mengatakan bahwa ia yang mengetahui di mana Jay berada. Eve dan yang lain akhirnya dimasukkan bersama Jay. Alex yang melihat Jay langsung memeluk Jay. Di sisi lain, Natalie dan Connor berhasil masuk ke dalam mall. Natalie kembali memastikan bahwa Connor masih setia dengan apa yang ia ajarkan. Beralih ke Kevin dan Vic yang juga telah sampai di mall.
Vic mengatakan bahwa ia akan tinggal di mobil saja. Kevin lalu segera masuk untuk segera mencari Alex dan Eve. Sementara itu, Jonah yang sudah terikat dan disekap oleh Foster yang sedang bersama dengan Foster. Ternyata Jonah belum pasti. Foster mengajaknya berbincang dan memastikan apakah Jonah benar-benar lupa ingatan. Saat Jonah bertanya apakah Foster mengenalinya, Foster berdiri dan memberikan hormat kepadanya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 10. Pada episode ini, Alex tampak marah dengan Eve karena ia telah mengunci Jay di sana. Keduanya pun berdebat. Sementara itu, Adrian menjauh dari mereka. Jay bertanya ada apa hingga mereka semua dimasukkan ke sana. Belum sempat dijawab, Adrian memukul Jay menggunakan kaleng cat hingga ia terjatuh. Adrian memukulnya berkali-kali. Ia mengatakan bahwa ia telah mendapatkan bukti bahwa Jay memang memerkosa Alex. Alex dan Eve pun hanya diam. Setelah dirasa Jay pingsan, Adrian menghampiri Alex dan memukulnya. Beralih ke Connor yang menghampiri Natalie. Ia memberitahukan bahwa ia belum menemukan Jay, namun bertemu dengan seseorang yang lain. Natalie mengajaknya untuk bertemu mereka, namun Connor tidak mau. Mereka berdiskusi dan akhirnya Natalie tetap di sana, sementara Connor kembali keluar untuk menemukan Jay. Di tempat Gus, Kyle memberitahukan bahwa mereka kehabisan makanan. Kemudian datang Connor yang membuat semua orang berpikir bahwa bantuan telah tiba. Namun rupanya Connor hanya mencari Jay. Gus lalu mengajaknya berbincang di ruangannya. Panjang lebar ia menceritakan apa yang terjadi dan Connor hanya mengatakan bahwa ia hanya ingin putranya kembali dan ia tidak akan mencampuri urusan Gus. Berlanjut ke Kevin yang mengendap-endap di lantai atas. Ia mengintai orang-orang Gus yang ada di bawah. Setelah memastikan Eve dan Alex tidak ada di sana, Kevin lalu pergi dan melanjutkan pencariannya. Ia menelusuri koridor dan bersembunyi saat mendengar langkah kaki seseorang. Saat orang itu mendekat, Kevin menyerangnya dan rupanya orang itu adalah Mia. Keduanya lalu berbincang. Kevin mengatakan peristiwa yang sebenarnya antara ia dan Adrian. Keduanya lalu berpencar mencari Jonah dan Adrian. Sementara itu, Jonah yang tengah diikat menanyakan siapa dirinya kepada Foster. Rupanya Jonah adalah atasan Foster. Foster diutus ke Bridgefield untuk mencari Jonah. Foster lalu mengajak Jonah untuk kembali ke Arrowhead. Namun Jonah menolak. Ia lalu menyuruh Foster untuk melepaskannya. Foster pun akhirnya melepaskan Jonah. Adegan dilanjutkan dengan Connor yang masuk ke ruangan Jay. Ia segera memapah Jay keluar. Eve meminta Jay untuk membantunya juga, namun Connor berlalu meninggalkan mereka. Masuk Gus dan orang-orangnya, ia berkata bahwa Connor hanya boleh membawa Jay, sementara Eve dan Alex harus ikut dengannya. Connor akhirnya berhasil membawa Jay kepada Natalie. Jay mengatakan bahwa mereka harus kembali untuk menyelamatkan Eve dan Alex karena jika tidak, orang-orang di sana akan membunuhnya. Connor lalu meyakinkan Jay bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia lalu membawa Jay menusul Natalie. Saat telah sampai di ambang pintu, Jay terus menanyakan apa yang akan mereka lakukan. Jay tampak sangat bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Connor terus memujuk Jay agar ia mau ikut bersamanya, namun Jay hanya terus berdiri di ambang pintu. Setelah meminta maaf, Connor lalu menarik paksa Jay untuk keluar. Jay terus menggedor pintu dan meminta agar ayahnya membiarkannya masuk lagi. Jay tidak percaya ayahnya sendiri yang memasukkannya ke dalam bahaya yang ada. Jay lalu pergi dari sana. Natalie lalu mengajak Connor untuk pergi. Connor tampak lemas, terjuduk dan menangisi anaknya. Natalie menenangkannya dan mengatakan bahwa kehilangan akan begitu indah. Di sisi lain, rombongan Gus yang membawa Eve dan Alex. Mereka juga telah menangkap Kimi. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Kimi juga berusaha membela Eve dan Alex, namun Kyle yang sudah terbawa emosi menembak Kimi. Ia juga menodongkan pistolnya ke arah Eve dan Alex. Di tempat berbeda, Kevin sedang berjalan di sebuah toko cat. Ia lalu bertemu dengan Adrian. Menyadari kedatangan Kevin, Adrian pun kabur. Namun Kevin berhasil menangkap Adrian. Ia memukul Adrian hingga babak belur. Namun Adrian lalu mengatakan bahwa ia mengetahui di mana Eve dan Alex. Kevin pun berhenti memukuli Adrian. Scene dilanjutkan dengan Foster yang mengajak Jonah untuk kembali. Namun Jonah mengatakan bahwa ia ingin tetap di sana dan membantu teman-temannya.
Fuster membujuk Jonah untuk ikut bersamanya yang sudah lebih dulu mengenalnya selama bertahun-tahun. Kemudian datang Mia dan menghampiri Jonah. Ia mengatakan bahwa Kevin masih hidup. Kevin ada di mall dan membutuhkan bantuan mereka. Namun Jonah akhirnya memilih pergi bersama Fuster yang mengetahui siapa sebenarnya Jonah. Mia sempat meminta Jonah untuk tidak meninggalkannya, namun Jonah tetap saja pergi. Beralih ke rombongan Gus, mereka masih saja berdebat. Mereka membahas peraturan yang dibuat oleh Gus dan orang-orangnya. Tak lama kemudian datang Connor dan Natalie. Eve akhirnya jujur bahwa Alex adalah anak dari Connor sebelum Eve menikah dengan Kevin. Hal itu juga menjadi alasan mengapa Eve sangat melarang Alex dan Jay bersama. Setelah melakukan pengakuan, Connor tetap tidak mengakuinya. Ia justru mengatakan bahwa Eve berbohong. Semua orang lalu memaki Eve dan Alex. Gus dan orang-orangnya lalu segera menindak mereka berdua. Di toko cat, Kevin masih menghajar Adrian dan memaksanya untuk mengatakan di mana keluarganya berada. Ia terus menghajar hingga Adrian lalu mengatakan bahwa Eve dan Alex dalam bahaya. Tak lama kemudian datang Mia dan mengajak Kevin untuk segera pergi. Kevin lalu menanyakan Jonah dan Mia menjawab bahwa Jonah telah pergi bersama prajurit yang lain. Saat Kevin hendak memukul Adrian kembali, Adrian membakar lantai dan membuat sekat antara ia dan Kevin. Mia langsung menarik Kevin dan mengatakan bahwa Adrian tidak lagi penting. Mereka lalu pergi dari sana. Tampak Gus dan Kyle bersama orang-orang yang lain mengarak Eve dan Alex untuk segera pergi dari mall. Mereka menuju pintu keluar, namun akhirnya Kevin dan Mia datang tepat waktu. Suara Kevin memanggilnya, Eve langsung berbalik dan memeluk Kevin. Begitu juga dengan Alex. Ia mengatakan bahwa orang-orang itu hendak mengusir mereka. Kevin lalu berbalik dan langsung menghajar Kyle. Keributan pun terjadi di sana. Beberapa orang langsung memisahkan Kevin dan Kyle. Gus lalu menembakkan sebuah peluru sebagai peringatan agar semuanya kembali tenang. Gus lalu menyuruh Kevin dan keluarganya untuk segera pergi dari sana. Kevin sempat memohon agar keluarganya bisa tetap tinggal di sana untuk bertahan hidup. Namun Gus malah menghina mereka dan mengatakan bahwa Eve telah selingkuh dengan Connor. Dan putri mereka bukanlah putri Kevin. Kevin lalu memaki mereka semua dan Kevin pun diseret keluar bersama semua keluarganya. Kevin lalu meminta agar mereka semua mengikutinya karena ia membawa mobil di belakang. Namun Alex yang berada di urutan paling belakang terjebak dengan kabut yang seolah menangkapnya. Setelah berlari jauh, mereka baru sadar bahwa Alex hilang. Kevin lalu meminta Mia untuk mengambil mobilnya sementara ia dan istrinya mencari Alex. Alex hampir saja kehilangan nyawanya hingga Jay datang dan menolongnya. Jay lalu memeluk Alex dan orang tua Alex pun datang menyelamatkan keduanya. Mobil telah sampai dan mereka pun segera masuk dalam mobil. Namun Jay rupanya tertinggal dan terjebak di kabut yang sama. Eve terus memaksa Alex agar segera masuk dan akhirnya Jay pun tewas. Berlanjut ke Jonah dan Fuster yang telah sampai di pintu. Jonah sempat menanyakan kabut itu kepada Fuster. Namun Fuster hanya merespon dengan mengajaknya segera pergi. Mereka pun keluar dari sana dan segera masuk ke mobil Fuster. Di mobil yang berbeda, Alex masih menangisi Jay. Kevin lalu mengatakan bahwa bukan Jay yang memperkosa Alex. Ia mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang telah mengabarkan kematian Kevin. Eve lalu meminta untuk segera pergi dari sana. Di mall, Natalie menenangkan Connor dan mengatakan bahwa kabut akan segera berakhir setelah orang-orang yang telah diusir tewas. Gus yang sadar mendengarnya lalu menanyakan hal itu. Natalie lalu menjelaskan apa yang ia yakini bahwa ia adalah utusan alam untuk menangani kabut itu. Semua orang yang mendengarnya tampak bingung dan tidak percaya dengan apa yang Natalie jelaskan. Connor berlalu dan mendekat ke arah pintu dan mengeluarkan pisaunya. Orang-orang itu lalu melihat mobil Kevin dan berjalan melewati mereka. Saat tengah melaju, Kevin memberhentikan mobilnya membuat semua orang bingung. Eve menanyakan apa yang akan dilakukannya sementara Mia sepertinya sadar apa yang akan dilakukan Kevin dan melarangnya. Kevin lalu meminta semua orang untuk memakai sabuk pengamannya. Rupanya Kevin melajukan mobilnya mundur dan menabrak pintu mall. Semua orang yang melihatnya langsung menjauh dari pintu, namun tetap saja kabut akan masuk ke dalam. Sialnya, setelah hancur pintunya, mobil Kevin tersangkut dan tidak bisa keluar. Connor yang melihatnya langsung membantu mobil mereka untuk keluar.
Alex membuka pintu mobilnya dan meminta Connor untuk ikut bersamanya. Akhirnya mereka pergi bersama Connor. Di dalam mall, orang-orang sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Keadaan menjadi semakin kacau. Satu persatu orang tewas. Natalie yang duduk sendirian melihat Benedict datang membawa seorang bayi. Mereka lalu duduk bersama. Di mobil yang berbeda, Foster membawa Jonah kembali ke Arrowhead. Terlihat Adrian yang rupanya ikut mobil mereka secara diam-diam. Alex menyampaikan kepada Connor bahwa Jay telah menyelamatkan nyawanya sebelum mereka pergi dan Jay tidak bersalah atas kasus mereka. Connor pun menangis. Ia tampak menyesal atas apa yang telah ia perbuat terhadap Jay dengan menuruti omongan Natalie. Natalie yang tengah menyusui bayi yang ia gendong pun tewas. Kevin terus melanjutkan mobilnya hingga ia menemui sebuah pertigaan. Mia memberitahukan tujuan kanan dan kiri. Kevin memutuskan untuk pergi keluar kota karena ia yakin kabutnya tidak akan ada di suatu tempat. Mereka lalu melihat kereta datang menuju arahnya. Kevin lalu berniat untuk pergi ke stasiun tempat kereta itu akan berhenti. Kevin berhasil datang sebelum keretanya datang. Eve lalu meminta Kevin untuk mematikan lampu mobilnya. Mereka berniat untuk memantau kereta itu sebelum memutuskan untuk naik ke dalam. Setelah kereta berhenti, tampak orang-orang di dalam kereta itu dikeluarkan secara paksa. Kevin lalu mengatakan bahwa mereka memberi makan orang-orang itu kepada kabut. Dan film pun selesai. Wah, seperti biasa seharusnya sudah ada kelanjutannya, namun akibat COVID-19 belum ada lagi season 2-nya. Sebelum kita akhiri, mari kita cari tahu sebenarnya dari mana asal kabut itu. Ini adalah asumsi saya bahwa kabut itu berasal dari percobaan yang bernama Arrowhead, di mana kabut itu sebenarnya untuk dijadikan senjata buatan, namun akhirnya malah terjadi kebocoran dan membuat banyak korban berjatuhan. Menurut saya kabut itu akan memunculkan apa yang ditakuti oleh pikiran masing-masing orang yang ada di dalam diri mereka. Hal itu akan menjadi kenyataan dan membunuh nyawa orang itu secara perlahan yang masuk dalam kabut. Jonah sepertinya adalah orang yang kabur dari proyek Arrowhead itu. Dan dilihat scene sebelumnya bahwa Jonah telah dihilangkan ingatannya agar tidak membocorkan apa yang telah ia lihat. Dan entah selanjutnya apakah Jonah akan menjadi orang yang baik atau jahat di season 2. Kita tunggu saja bagaimana akhir dari kisah kabut yang membawa kematian ini. Sampai di sini dulu ya kawan-kawan, semoga terhibur. Terima kasih.